memang kerasa ya, antara Mekah sama Madinah tuh kerasa banget Beda. bedanya ya. Saya Mekah kemarin itu habis hektik, Madinah itu nyaman, damai. slow motion, slow motion. Saya belum lama nih cerita sama anak-anak, kenapa kita kalau di Madinah tuh rasanya enak, nyaman, karena di situ ada Rasulullah Ada Sallallahu Alaihi Rasulullah. Wasallam, ada jasadnya beliau. Ada sebuah tempat yang bikin kangennya luar biasa di era pandemi ini, karena kita mau ke sana pun terbatas dengan pandemi. Tempat itu namanya Madinah Al-Munawwaroh. Biasanya kalau kita umroh, kita menyempatkan diri ke Madinah, dan Masya Allah, nikmatnya ibadah di sana, karena ibadahnya langsung bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya kita menanamkan kecintaan kita kepada anak-anak kita, kecintaannya Rasulullah kepada anak-anak kita, dan nanti mereka merasakan cintanya Rasulullah. Nggak mudah loh. Nah, kita bahas yuk bersama Bunda Ari Indriani, karena kita akan membahas buku Muhammad Ismail Hero bagian yang luar biasa, Bukti Cinta kepada Rasulullah. Dalam banget ini. Aduh ya Allah, Iya. gitu ya. Jadi kayaknya ya, kalau kita menceritakan kepada anak-anak itu kan hanya sekedar cerita. Tapi bagaimana cerita ini akhirnya menjadi rasa, dan rasa itu menjadi cinta. Gimana Bun caranya, Kan Bun? tak kenal maka tak sayang. Nah, itu dia. Tak kenal maka tak aruh. Betul. Ya. Bagaimana anak kita akan jatuh cinta kepada Madinah? Iya enggak? Bagaimana mereka akan beginilah Kang Nugi ya. Dulu saya waktu pertama kali umroh, saya belum mendalami yang namanya Sirah Nabawiyah. Ya. Sudah baca waktu zaman saya pertama kali baca Sirah itu tahun 93 Kang Masya Nugi. Allah, iya. Ketika waktu itu masih kuliah, ketahuan umurnya lah ya, tahun 93 saya udah kuliah. Dan itu pertama kali saya baca Sirah Nabawiyah, tulisannya Said Ramadan Al-Buti. Ya, Masya Allah, saya saat itu, ya Allah, nabiku ini kayak begini gitu. Kan sebelum itu rasanya ya nggak sejauh itulah tahu ya. Biasa aja gitu Biasa ya. aja gitu. Dan habis itu ya sudah, tidak mendalami lagi, nggak gimana-gimana gitu. Jadi waktu pertama kali datang umroh, datang ke Mekah, datang ke Madinah, terharu pasti, nggak mungkin nggak ya gitu. Orang pertama kali datang gimana sih rasanya? Masya Allah. Gitu. Nah, dan di situ ada jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan memang kerasa ya, antara Mekah sama Madinah tuh kerasa banget Beda. bedanya ya. Saya Mekah itu hektik, Madinah itu nyaman, damai. slow motion, slow motion. Saya belum lama nih cerita sama anak-anak, kenapa kita kalau di Madinah tuh rasanya enak, nyaman, karena di situ ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada jasadnya beliau, gitu ya di situ. Dan ternyata beda memang datang lagi ke sana ketika kita sudah semakin belajar, baca. Jadi mengunjungi satu tempat ke tempat lain itu, oh dulu Rasulullah di sini, oh dulu di sini tuh begini, betul. oh dulu di sini Masya begini Allah. gitu kan ya. Jadi rasanya tuh lebih dalam gitu. Dan itu yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, di buku yang ini ya, Cahaya Semakin Bersinar. Ini kan kemarin kan kita belajar tentang sudah ada perjanjian Hudaibiyah ya, dan dengan perjanjian Hudaibiyah itu jumlah kaum muslimin semakin bertambah banyak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus para sahabat datang ke raja-raja kan, ke Raja Najasyi, ke Mukaukis di Mesir, Heraklius di Romawi dan sebagainya. Najasyi langsung beriman di hadapan Ja'far, ya. Kemudian Mukaukis menerima dengan baik, tapi tidak beriman, gitu ya. Tapi memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW. Heraklius hampir-hampir aja. Heraklius ya, dia kesombongannya mengalahkan semuanya. Tapi memang luar biasa, dari situ kita belajar, ceritakanlah kepada anak-anak bagaimana sikap para pemimpin besar itu melihat sosok seorang Muhammad Rasulullah SAW. Dan setelah itu ada perjanjian Khaybar, dan setelah itu ada perang Mu'tah, perang terbesar dalam sejarah umat Islam saat itu, karena itu peperangan melawan Romawi, luar biasa. Makanya apa kata Rasulullah?
waktu mau perang. Perang ini akan dipimpin oleh Zaid bin Haritsah. Kalau Bila Zaid gugur, digantikan oleh Ja'far bin Abdul Iya, Muthalib. Ja'far dulu ya. Kalau Ja'far gugur, maka akan digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Gini Kang Nugi, apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah prediksi. iya, itu kan atas ilham, atas Masya Allah. wahyu dari Allah. Bukan prediksi, emang itu Iya, itu Rasulullah atas bimbingan Allah. Jadi bayangkan ketika beliau mengatakan itu, perang ini dipimpin Zaid bin Haritsah yang akan memimpin. Kalau Zaid gugur, maka dipimpin oleh Ja'far. Kalau Ja'far gugur, maka dipimpin oleh Abdullah bin Rawaha. Berarti apa kira-kira? Zaid, Ja'far, Abdullah bin Rawaha itu udah tahu mereka akan gugur, gitu. Iya enggak? Tapi lihatlah semangat mereka yang kecintaan mereka. Masya Yang luar Allah. biasa itu ketika Ja'far itu ditebas tangan kanannya, memegang bendera dengan tangan kiri, ditebas tangan kiri, pegang dengan lengan. Nah, dan yang luar biasa katanya ada 73 tusukan tuh di depan. betul. Berarti dia maju terus. Kalau ada di belakang berarti dia mundur. Betul. Ini yang luar biasa. Betul. Karena Itu luar cinta biasa sama Rasulullah. Iya, karena kecintaan. Jadi gini, ya. Kuncinya sebetulnya Kang Nugi untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW di rumah kita dengan anak-anak kita itu ada 4 tahap. Yang pertama, kisahkan kepada mereka. Gimana mereka mau kenal nabinya kalau nggak pernah kita ceritakan? Kan nggak ada Rasulullah sekarang, ya nggak ada satupun di antara kita, kakek nenek kita gitu, yang pernah bertemu dengan beliau. Adanya di sini nih. Adanya Ayo, di buku-buku sirah gitu ya. Iya, di buku-buku sirah ceritakan itu, gitu. Jangan mereka hanya kenal anak-anak kita mungkin pahlawan-pahlawan besar, ya pahlawan-pahlawan dunia, pahlawan-pahlawan nasional gitu. Itu perlu gitu. Mereka perlu tahu siapa itu Imam Bonjol, siapa itu Patimura gitu, siapa itu Ki Hajar Dewantoro, siapapun itu perlu gitu. Tetapi jangan pernah melupakan sejarah gitu. Ya. Kenalkan kepada mereka. Apalagi kalau sekarang mereka kenalnya tokoh-tokoh fiktif. Aduh, kesian banget ya, Masya Allah. Iya, mau ada muncul apa mereka lebih kenal dengan film-film Hollywood misalnya ya, pahlawan, sosok-sosok pahlawan buat mereka. Gimana mereka mau kenal kalau nggak kita kisahkan? Kemudian yang kedua, Kang Nugi, libatkan, gitu, libatkan. Jadi ketika misalnya, ya kayak kemarin saya contohkan, kenapa makan sambil duduk? Karena Rasulullah SAW mencontohkan. Ya. Dan ceritakan itu. Syukur ketika kita punya rizki, berdoa sama Allah karena buat Allah semuanya kita mudah. Kita bisa ke Madinah ya. Betul, napak tilas. Benar-benar datang ke tempatnya, ini Mekah dulu Rasulullah SAW lahir di sini, datengin semua. Jadi ketika datang ke sana itu napak tilas, iya kan? Gitu, napak tilas satu persatu. Makanya saya senang banget tuh waktu kita umroh bareng itu Kang Nugi. Baru pertama kali tuh di umroh kemarin saya mengunjungi Taif, iya enggak? Iya betul. Kan? Baru mengunjungi Taif dan anak saya nangis di situ kan, karena dia mengenang masa-masa ketika dulu sering sekali diceritakan tentang peristiwa Taif. Padahal dulu saya ceritain dia tentang Taif itu masih 3 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tapi ketika kemarin datang, memori dia tuh kayak dibalikin gitu. Ingat cerita-cerita itu, Masya Allah. Jadi libatkan. Jadi bawa contoh gitu. Kan begini, ambil satu contoh sahabat, tiru sahabat itu, insya Allah masuk surga. Cukup ya, Masya Allah. Kan? Ambil salah satu sahabat, siapa gitu, Ja'far, oke, Ja'far gitu. Apa kelebihan Ja'far? Tiru aja satu sahabat. Itu betapa istimewa para sahabat karena mereka dekat dengan Rasulullah SAW. Enggak, jangankan mencontoh Rasulullahnya gitu ya, mencontoh salah satu sahabat aja. Kalau kita serius mau nyontoh beres masuk surga, ya, Masya Allah. Iya gitu. Ayo contoh siapa namanya yang nggak pernah ketemu Rasulullah, Uwais Al-Qarni. Ya contoh aja Uwais Al-Qarni. Apa amalan Uwais Al-Qarni yang membuat dia masuk surga? Taat kepada ibunya, ya, berbakti kepada ibunya. Dan mencintai Rasulullah. Dan itu dicintai. Jadi begitu, dilibatkan. Apapun ketika mereka sehari-hari gitu, ceritakan. Dulu ya, misalnya nih gini. Ada kita lagi nonton sama anak-anak Avenger misalnya gitu. Dulu ya zaman Rasulullah tuh. Ya,
ada Ja'far bin Abdul Muthalib. Sama tuh kayak gitu tuh tangannya dipotong. Ya, dan dia bertahan. Nah gitu. Jadi melibatkan. Tapi gimana kita mau melibatkan kalau begitu kalau kita nggak ngerti, kita nggak tahu. iya kan? Kita Iya. aja bingung mau cerita apa gitu ya. Contoh, kisahkan, contohkan. Tadi kelewat. Satu, kisahkan, yang kedua contohkan. Kita yang harus menjadi teladan dulu sama mereka, bahwa mereka melihat bahwa kita juga memang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa untuk berkumpul bersama, bertemu dan sebagainya gitu ya. Kisahkan, contohkan, libatkan tadi. Ya, setelah kita bercerita, kita memberikan sampel, kita memberikan keteladanan, kita memberikan contoh, gitu ya. Kemudian melibatkan mereka, dan yang terakhir jangan lupa doakan. Doakan. Iya, doa, karena sumber kekuatan kita, jalan terakhirnya itu doa. Adalah ya. doa, betul. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ada doa yang bisa dikabulkan oleh Allah, entah kapan itu. Tapi pokoknya insya tebar Allah aja doanya, tebar doa ya. Masya Allah. Gitu Kang Nugi. Jadi Kayaknya kekuatan doa. Kekuatan doa itu luar biasa, Bun. Kita nggak pernah menyangka bahwa apa yang pernah kita sampaikan dulu itu terjadi saat ini, Ya, gitu. betul. Dan kita nggak pernah tahu masa depan anak kita. Oleh karena itu ya tebarkan dulu aja, gitu ya, kepada Allah, kepada doa-doa ini, sehingga nanti masa depannya bisa jadi terjadi. Betul. Saya di jalan tadi ke Jakarta ini, saya ngobrol sama Kang Purwa tentang doanya ayah. Dan it works gitu. Ini terjadi pada saya sekarang gitu. Betul. Yuk doakan anak-anak kita ya Bun. Doakan dan sebut nama mereka. Masya Allah. Ya, sebut nama anak-anak kita ketika mendoakan, dizaharkan ya, sampai minimal terdengar oleh telinga kita sendiri. Sebut nama mereka satu persatu, tengadahkan tangan dengan serius, ya kan? Kita belajar dari Dr. Aisyah Dahlan ya. Kenapa Rasulullah SAW itu kalau berdoa mengangkat tangannya, merapatkan tangannya, dan ternyata secara ilmiah terbukti ya, berdoa itu memainkan otak kanan, otak kiri gitu ya. Makanya kalau ada doa, kita membayangkan saudara-saudara kita menyebut nama mereka, termasuk anak-anak gitu. Itu energinya sampai katanya ya? Energinya Masya Allah, sampai. Masya Dan Allah. doa itu kan, Allah itu kan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku kabulkan. Masya Allah. Jadi kan pasti dikabulkan Kang Nugi. Kenapa kita ragu? Cuman kita nggak tahu kapan waktunya. Nah, ada 3. Iya. Yang pertama, Cash and carry, ya kita berdoa langsung, gitu. Kemudian ditunda doa kita sampai waktu yang tepat. sampai waktu yang tepat. Atau, kemudian yang ketiga yang seringkali kita tidak sadar, diganti dengan yang lebih baik. Masya Allah. Dan katanya Bun, kalau nggak salah yang ketiga itu salah satunya juga ada yang berpendapat bahwa kita akan bertemu dengan doa-doa kita nanti di akhirat. Nah, insya Allah Allahu seperti itu. Akbar. Jadi kita nggak nyadar sebenarnya, kita minta doa misalnya, ya Allah saya mau mobil BMW hari ini. Kata Allah, lu kalau dikasih mobil Kalau BMW, kata Ustaz Adi Warman di podcast Amal Niaga, belum saatnya. Jadi dikabulkan yang lain, ya belum itu kamu mobilnya. Masya Allah. Sekarang masih naik motor dulu gitu. Tugas kita itu memantaskan aja. Nanti Allah yang akan memberikannya. Oke. Salah satunya kita pantaskan keluarga kita dan diri kita, juga anak-anak kita bisa mengunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah. Saya jadi teringat ketika saya ceritakan tentang Ja'far, ketika saya ada di Jordan bersama para jamaah, itu lebih kena karena di tempatnya gitu. Sampai para jamaah itu semua, wah, masya Allah. Apalagi Ja'far, ketika kondisi diputus tangannya sampai akhir kebersamaan itu, Ja'far nggak mau minum. Ditanya, kenapa nggak mau minum? Karena aku dalam keadaan saum. Aku ingin berbuka di surga. Sampai akhirnya Rasulullah yang ada di Madinah ini bersama sahabat tiba-tiba menaikkan kepalanya. Terus para sahabat di Madinah itu mengatakan, ya Rasulullah, ada apa? Ada Ja'far yang tengah berada di surga dengan sayapnya. Masya Allah, indah banget ya. Bukti cinta kepada Rasulullah itu akan menghadirkan sesuatu yang istimewa. Saya jadi terharu. Ya, Ja'far itu wajahnya paling mirip dengan Rasulullah SAW. Salah satu sahabat yang
dari sisi fisik ya sangat mirip dengan Rasulullah adalah Itulah Ja'far. kiranya kenapa sih saya di waktu dekat ini saya ngajak keluarga ya, ngajak anak itu ke Turki salah satunya Ya. ingin menghadirkan itu karena kita bertemu nanti di sana dengan benda-benda Betul. Rasulullah, Betul. langsung ada pedangnya Ja'far Masya itu ya dan lain Allah. sebagainya. Iya, betul. Menitipkan itu ke dalam kehidupannya. Yuk titipkan hal-hal positif pada kehidupan anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.